Selamat datang sahabat Better Life. Saya senang Anda menonton video ini. Video ini akan membantu Anda meningkatkan kualitas hidup Anda dengan mengubah cara Anda berpikir. Sebelum kita mulai, saya ingin Anda mencoba sesuatu. Coba ingat apa yang ada di pikiran Anda sebelum Anda menekan tombol putar. Apakah Anda bisa mengingatnya atau tidak? Video ini tidak bermaksud menghakimi Anda. Ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk mengaktifkan potensi Anda yang tersembunyi di dalam diri Anda. Potensi pikiran Anda dan kendali atas pikiran Anda. Dengan menggunakan pandangan dan kearifan stoik, kita akan belajar bagaimana mengendalikan pikiran Anda di dunia yang penuh dengan tantangan dan kesulitan. Seperti yang dikatakan Marcus Aurelius, Anda memiliki kekuasaan atas pikiran Anda, bukan kejadian di sekitar Anda. Sadari hal ini dan Anda akan menemukan kekuatan. Sekarang mari kita lihat bagaimana menggunakan kekuatan mental yang diajarkan Marcus. Apakah Anda siap? Mari kita mulai. 1. Jangan pedulikan apa yang orang lain pikirkan tentang Anda. Berfokuslah pada pikiran Anda sendiri. Melepaskan diri dari persepsi eksternal adalah kunci untuk menguasai pikiran Anda sendiri. Usaha ini mengubah fokus Anda dari keramaian dunia ke ketenangan pikiran batin Anda. Perjalanan ini dimulai dengan menyadari bahwa satu-satunya hal yang benar-benar Anda kuasai adalah pikiran Anda sendiri. Marcus Aurelius mengungkapkan perasaan ini dengan cantik. Ia berkata, "Aku selalu heran, kita semua mencintai diri kita sendiri lebih dari orang lain, tetapi lebih memperhatikan pendapat mereka daripada pendapat kita sendiri." Pemikirannya menyoroti kebenaran stoik yang dalam, paradoks antara menghargai keberadaan kita sendiri sambil membiarkan pendapat orang lain mengganggu ketenangan kita. Bayangkanlah sebuah situasi di mana setiap kritik atau pendapat yang tidak diinginkan tentang pilihan Anda menjadi suara yang samar di depan teriakan kesadaran diri Anda. Ini bukan tentang membangun tembok di sekitar ego Anda, tetapi lebih tentang menanam kebun di dalam pikiran Anda. Di mana biji-biji pikiran Anda disuburkan oleh nilai-nilai dan keyakinan Anda sendiri, tidak digerus oleh penghakiman orang lain. Jalan menuju menguasai pikiran Anda melibatkan pemotongan pengaruh eksternal ini, memungkinkan diri Anda yang asli tumbuh tanpa memerlukan pengesahan eksternal. Pertimbangkanlah cerita seorang seniman muda yang meskipun memiliki bakat yang luar biasa, ia merasa terhalang oleh ketakutan akan kritik. Setiap goresan kuasnya diganggu oleh hantu opini publik, sampai ia menemukan prinsip-prinsip stoikisme. Ia belajar untuk menempatkan harga dirinya dalam penilaiannya sendiri, untuk melihat kritik sebagai gelombang-gelombang di permukaan laut kedirian yang dalam. Ketika ia memindahkan fokusnya ke dalam, seninya berkembang menjadi ungkapan yang jujur dari dunia batinnya, tidak tercemar oleh ketakutan akan penolakan. Perjalanannya menunjukkan kekuatan perubahan dari berbalik ke dalam, di mana kekuatan sejati atas pikiran ditemukan. Jalan ini bukanlah jalan yang mudah, ia menuntut kesiagaan terus-menerus terhadap kecenderungan manusia untuk mencari persetujuan eksternal. Namun, di dalam kedisiplinan inilah kebebasan ditemukan. Dengan menaruh perhatian Anda pada pikiran Anda sendiri, Anda menerima prinsip stoik untuk fokus pada hal internal daripada eksternal. Penguasaan atas pikiran Anda bukan hanya tentang menolak pendapat eksternal, tetapi merayakan kemampuan Anda sendiri untuk berpenilaian, tangguh, dan berkembang. Inilah esensi dari stoikisme di dunia modern, sebuah filsafat yang memberi Anda kekuatan untuk menjalani hidup dengan ketenangan dan kekuatan. 2. Jadilah tangguh secara emosional. Sebagaimana permata yang membutuhkan gesekan untuk mengkilap, manusia juga membutuhkan cobaan untuk menyempurnakan diri, kata pemikir stoik hebat Lucius Annaeus Seneca. Inilah filsafat yang mendorong pelajaran kedua dalam perjalanan kita menuju penguasaan pikiran, yaitu menjadi tangguh secara emosional. Anda lihat, menjalani dunia yang serba cepat ini ibarat menjalani sebuah jalan yang berbahaya namun penuh petualangan, di mana gesekan dan cobaan tak terelakkan seperti matahari terbit setiap pagi. Saat Anda menempuh jalan tak berakhir yang disebut hidup ini, Anda mungkin sesekali menemukan diri Anda terperangkap dalam belitan-belitan duri kesulitan, kecemasan, atau patah hati. Ini bukanlah tanda-tanda kelemahan, melainkan kesempatan untuk membentuk ketangguhan yang tak terkalahkan.
Kegagalan yang berserakan di peta perjalanan Anda bukanlah sampah kekecewaan semata, melainkan pelajaran berharga yang hanya berpura-pura sebagai kekalahan sejenak. Dengan mengeksplorasi kekuatan dari dalam diri Anda, ubahlah setiap kesulitan menjadi kesempatan untuk berkembang. Kami mengerti ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Anda telah diberi pendakian yang berbahaya dan rasanya wajar saja jika Anda jatuh di bawah bebanannya. Namun, bayangkan jika Anda malah memanfaatkan kesulitan ini dan membentuknya menjadi pijakan menuju kesuksesan. Keberanian dan ketekunan yang menjaga semangat Anda tetap tak terguncang melalui cobaan-cobaan tersebut membentuk ketangguhan yang abadi. Menjadi tangguh secara emosional ibarat menempa baja di dalam api. Pertimbangkanlah perjalanan seorang pengusaha muda yang bisnisnya hampir runtuh di bawah tekanan ekonomi. Setiap kemunduran, penolakan, dan kegagalan adalah tamparan bagi semangatnya. Namun, ia tetap bertahan, memandang setiap rintangan sebagai pelajaran yang tersembunyi. Individu ini tidak hanya bertahan dari cobaan tersebut, ia pun muncul lebih kuat, lebih fleksibel, dan dengan visi yang lebih jelas untuk jalan ke depannya. Kisah ini menggambarkan inti dari ketangguhan emosional, yaitu kemampuan untuk menghadapi kesulitan secara langsung dan menarik kekuatan darinya. Menata jalan menuju ketangguhan emosional dimulai dengan menguasai persepsi Anda terhadap kesulitan. Stoikisme mengajarkan kita bahwa peristiwa atau hasil tidak memiliki kebaikan atau keburukan yang melekat, tetapi persepsi kita terhadap peristiwa tersebut yang memicu emosi dan reaksi kita. Menjadi tangguh secara emosional tidak berarti mengabaikan kekecewaan atau menekan rasa sakit, tetapi menyadari bahwa Anda memiliki kekuatan dan kebijaksanaan untuk memahami mereka dengan cara yang mendorong pertumbuhan pribadi dan kekuatan batin. Peluklah kebijaksanaan ini, sadari kekuatan Anda, dan angkat narasi perjalanan Anda dengan menjadi penguasa pikiran Anda sendiri. 3. Manfaatkan kekuatan persepsi. Anda sedang berjalan di jalan yang sudah familiar, sebuah jalur rutin yang sudah Anda lalui berkali-kali sebelumnya. Tiba-tiba kaki Anda terpeleset dan Anda merasa tersandung. Sebuah momen kekacauan yang tak terduga di hari Anda yang biasanya teratur. Tetapi bagaimana jika Anda bisa melatih diri Anda untuk tidak melihat tersandungnya, melainkan langkah yang tak terduga? Ini menggema kebijaksanaan stoik dari Epictetus yang mengamati bahwa manusia tidak terganggu oleh hal-hal, melainkan pandangan yang mereka ambil terhadap hal-hal tersebut. Inilah di mana kekuatan persepsi masuk. Persepsi adalah jendela kita ke dunia, sebuah lensa di mana kita menafsirkan lingkungan sekitar kita. Mudah untuk lupa bahwa kita memiliki kendali atas bagaimana kita mempersepsikan lingkungan kita, terutama di saat-saat kesulitan atau kebingungan. Ketika hidup melemparkan Anda ke lautan yang bergolak, itu tidak selalu berarti Anda tenggelam. Mungkin saja itu berarti Anda sedang diberi kesempatan untuk belajar berenang. Seperti seorang kapten berpengalaman yang mengarungi badai, arahkan pikiran Anda ke arah persepsi yang memberdayakan Anda, bukan mengalahkan Anda. Misalnya, jika presentasi Anda di tempat kerja tidak berjalan sesuai rencana, jangan memandangnya sebagai kegagalan. Sebaliknya, lihatlah sebagai pelajaran yang memperkaya yang meningkatkan keterampilan dan ketahanan Anda untuk usaha di masa depan. Ini tidak berarti mengabaikan kesulitan atau menutup-nutupi kesalahan. Ini berarti mengakui mereka tanpa membiarkan mereka menentukan harga diri atau kemampuan Anda. Untuk benar-benar menguasai seni persepsi ini, kesabaran dan latihan adalah kuncinya. Persepsi mirip dengan otot, semakin Anda mengendalikan, semakin kuat ia menjadi. Jadikanlah kebiasaan untuk menantang perspektif negatif dan menggantinya dengan yang memberdayakan. Dalam waktu yang cukup, proses ini berubah dari usaha sesekali menjadi bagian integral dari pola pikir Anda yang sangat berkontribusi terhadap penguasaan mental. Ada kebijaksanaan dalam memilih bagaimana kita bereaksi terhadap tersandung dan terpeleset yang tak terhindarkan dalam hidup. Dengan mengenali dan menggunakan kekuatan persepsi kita, lensa mental kita, kita dapat mengubah batu sandungan menjadi batu loncatan menuju kesuksesan. Ini mengingatkan kita pada ungkapan stoik bahwa pria sejati terungkap di masa-masa sulit. Jadi, ketika masalah datang, anggaplah diri Anda sebagai seorang pegulat yang logos seperti pelatih telah dipasangkan dengan seorang pemuda yang kasar.
Peluklah setiap tersandung sebagai momen yang mencerahkan, memberdayakan Anda untuk menjadi penguasa pikiran Anda. 4. Hiduplah sejalan dengan alam. Pernahkah Anda berada dalam situasi yang membuat kompas batin Anda menyimpang dari jalur? Pemecatan yang tak terduga, kehilangan orang yang dicintai secara mendadak, atau sekadar penolakan dari lamaran pekerjaan. Ingatlah kata-kata Marcus Aurelius, hidup tidak lain adalah perubahan dan perubahan adalah kesenangan alam. Ini sejalan dengan pelajaran keempat dalam perjalanan kita untuk menguasai pikiran kita, yaitu hidup sejalan dengan alam. Hidup berkembang pada perubahan. Namun, ketidakpastian dan perubahan bukanlah musuh dari ketenangan. Sebaliknya, pergeseran tak terduga dalam angin takdir memberikan kesempatan bagi kita untuk beradaptasi dan tumbuh. Ketika menghadapi hasil yang tidak diketahui, jangan membeku dalam keraguan-raguan atau biarkan ketakutan mengaburkan penilaian Anda. Sebaliknya, maju terus dengan berpegang pada pengetahuan bahwa perubahan adalah sesuatu yang alami. Dengan menyelaraskan diri kita dengan pasang surut alam, kita dapat menjelajahi arus bawah yang bergolak dalam hidup dengan ketenangan. Jika alam memesan hujan di hari yang cerah atau melemparkan badai di langit malam yang tenang, apakah kita mengutuk langit? Tidak, karena kita mengerti bahwa semua ini adalah sesuatu yang alami dan di luar kendali kita. Ini harus menjadi pendekatan kita terhadap arus bawah yang bergolak dalam hidup. Terima dan beradaptasilah dengan ketangguhan. Merangkul jalannya hidup dan berlayar bersama arus perubahan dapat memberi Anda rasa ketenangan dan pemberdayaan yang belum pernah ada sebelumnya. Ini bukan tentang membengkokkan kekuatan alam atau hidup itu sendiri untuk menyesuaikan diri dengan kita, tetapi belajar mengalir dengan itu dengan anggun dan spontan tanpa kehilangan pandangan tentang siapa kita. 5. Latihlah disiplin diri. Renungkan perjalanan hidup Anda sejauh ini. Pasti Anda pernah menghadapi katalis distraksi yang mengancam untuk menarik Anda keluar dari jalur Anda. Momen-momen ketika Anda ingin menonton serial favorit Anda tanpa henti daripada belajar untuk ujian, atau makan kue lezat satu potong terlalu banyak saat sedang diet. Seneca, filsuf stoik yang hebat, merenungkan bahwa nilai seseorang diukur dari kemuliaan ambisi mereka dan kekuatan disiplin diri mereka. Ini sejalan dengan pelajaran penting lainnya, menguasai pikiran Anda. Latihlah disiplin diri. Menyelami penguasaan diri membutuhkan pemahaman dan pengakuan tentang betapa pentingnya disiplin diri untuk menjaga tujuan yang kita perjuangkan dalam hidup. Ini adalah perisai pelindung yang mencegah distraksi mengikis waktu dan energi kita yang berharga. Ini seperti tukang kebun yang mahir, tak pernah goyah dalam merawat berbagai macam bunga berwarna-warni. Tidak peduli seberapa menarik semak mawar itu, mereka juga akan merawat tulip dan bunga matahari dengan dedikasi yang sama. Tetapi bagaimana cara menumbuhkan pola pikir ini? Amati dengan cermat momen-momen ketika godaan mencoba menyesatkan Anda. Identifikasi kesempatan-kesempatan ini tidak dengan mata penghakiman yang keras, tetapi dengan memahami kejadiannya sebagai bagian alami dari irama kehidupan. Dengan pengetahuan tentang apa yang menarik Anda keluar dari jalur Anda, akan lebih mudah untuk mengembangkan mekanisme untuk meniadakan gangguan ini. Seperti tukang kebun yang menanam bunga yang berbeda, kenali dan tangani setiap distraksi dengan keteguhan hati. Dari menolak godaan yang sering kita hadapi dalam kehidupan pribadi kita, hingga mengembangkan ketangguhan mental dalam usaha profesional kita, disiplin diri tanpa diragukan lagi menjadi pilar utama yang mendukung bangunan penguasaan pikiran. Jadi, ketika angin penundaan dan godaan bertiup kencang melawan tekad Anda yang kokoh, ingatlah kata-kata bijak Epictetus, tidak ada hal besar yang diciptakan secara tiba-tiba. Latihlah disiplin diri tidak berbeda. Ini adalah perjalanan yang tak kenal lelah yang melibatkan perhatian dan usaha yang konstan. 6. Hiduplah di saat ini. Apakah Anda pernah melihat keindahan matahari terbenam tapi pikiran Anda malah melayang ke masa lalu yang penuh penyesalan atau masa depan yang penuh kecemasan, sehingga Anda tidak bisa menikmati momen itu? Ini adalah kekurangan yang sering dialami oleh manusia, yaitu ada secara jasmani tapi tidak ada secara rohani. Marcus Aurelius pernah berkata, jangan biarkan pemandangan hidup Anda membuat Anda tertekan. Jangan tenggelam dalam berbagai masalah yang mungkin sudah terjadi di masa lalu atau mungkin akan terjadi di masa depan.
Hanya fokus pada masa kini dan apa yang bisa Anda lakukan untuk memperbaikinya. Kita harus berupaya untuk menjalani hidup sesuai dengan alirannya, menghargai setiap momen yang berharga. Setiap hembusan napas yang kita tarik, setiap rasa yang kita rasakan, harus membuat kita sadar akan saat ini. Lepaskanlah pikiran tentang halaman yang sudah selesai di masa lalu atau halaman yang belum ditulis di masa depan, karena mereka hanya mengurangi kekuatan dan keindahan hidup di masa kini. Sebagai gantinya, terimalah pengalaman-pengalaman yang datang. Arahkan energi Anda ke dalam memperbaiki dan menikmati masa kini, daripada memikirkan waktu-waktu yang tidak bisa Anda kendalikan. Perubahan adalah sesuatu yang pasti, dan waktu tidak akan menunggu siapapun. Waktu terus berlalu dari genggaman kita, meninggalkan kita berada di atas tali tipis antara kenangan masa lalu dan harapan masa depan. Tetapi kekuatan sebenarnya hidup ada di dalam keseimbangan ini, dalam menyadari bahwa saat ini adalah satu-satunya yang kita punya. Nikmati setiap matahari terbit yang Anda lihat. Biarkan diri Anda mengapresiasi setiap pujian yang Anda dapat. Nikmati setiap tegukan kopi yang Anda minum. Larutkan diri Anda dalam setiap obrolan yang Anda ikuti. Hiduplah di setiap detik dari masa kini. Hidup di saat ini bukan hanya tentang menerima dengan pasrah. Ini tentang berpartisipasi dengan aktif. Ini tentang merayakan setiap bagian dari hari ini tanpa membiarkan bayang-bayang kemarin atau ketidakpastian besok merusak keceriaannya. Ini tentang menumbuhkan rasa cinta untuk saat ini, seperti yang dikatakan Seneca dengan sangat tepat, seluruh masa depan ada dalam ketidakpastian. Hiduplah sekarang. Mengendalikan pikiran Anda dimulai dengan mengendalikan saat ini. Tanamkanlah pemikiran ini dan kagumilah kekuatan perubahannya dalam perjalanan Anda menuju ketahanan mental. 7. Cari atau ikutlah dalam komunitas yang mendukung perkembangan Anda. Bayangkan seorang pendaki yang sendirian menaklukkan puncak tertinggi di tengah hutan yang luas. Meskipun pemandangan dari atas mungkin indah, perjalanan yang sunyi bisa terasa menakutkan dan sepi. Sekarang gantilah pendaki itu dengan sekelompok petualang yang melakukan perjalanan yang sama bersama-sama. Tantangan itu tiba-tiba terasa jauh lebih ringan, bukan? Ini sesuai dengan kearifan stoik yang abadi dari Marcus Aurelius yang pernah berkata, manusia diciptakan untuk saling berbagi, baik untuk mengajar mereka lebih baik atau sabar dengan mereka. Ini adalah pelajaran penting dalam menguasai pikiran Anda. Komunitas berfungsi sebagai kerangka kerja yang mendorong, didukung oleh nilai-nilai bersama dan tujuan bersama. Dengan bersatu dengan orang-orang yang sejalan dengan Anda yang berbagi visi perkembangan pribadi Anda memperkuat kekuatan kolektif di balik setiap langkah menuju tujuan Anda. Menginspirasi dan terinspirasi, mengajar dan belajar, memotivasi dan termotivasi, inilah kekuatan komunitas yang mengangkat. Mari kita bawa perjalanan ini keluar dari ranah kiasan sejenak. Anda melihat kesempatan untuk bergabung dengan klub buku. Jangan ragu, ikutlah dan penuhi rasa ingin tahu intelektual Anda sambil membantu orang lain melakukan hal yang sama. Anda bertemu dengan sesama pelancong dalam pencarian penguasaan mental. Bergabunglah dengan mereka. Ini tidak hanya tentang perkembangan pribadi, tetapi juga tentang berkontribusi untuk kebaikan yang lebih besar. Membangun atau menjadi bagian dari komunitas yang memelihara mendorong perkembangan timbal balik, meningkatkan tidak hanya pengembangan pribadi Anda tetapi juga berkontribusi pada kemajuan kolektif. Seperti yang disarankan oleh Seneca, bergaullah dengan orang-orang yang kemungkinan akan memperbaiki Anda. Pada akhirnya, Anda memberdayakan diri Anda sekaligus memberdayakan orang lain dalam perjalanan penguasaan mental mereka sendiri. Ini adalah bukti kemajuan bersama di jalan kehidupan yang kita bagi. Semoga video kali ini memberikan wawasan baru dan inspirasi bagi kita untuk lebih memahami diri sendiri lebih dalam. Ingatlah bahwa setiap usaha yang Anda lakukan untuk mempelajari hal baru akan membawa manfaat jangka panjang bagi kehidupan Anda. Apabila ada yang ingin Anda sampaikan, beritahu kami di bagian kolom komentar di bawah. Jika Anda menyukai video ini, berikan jempol dan beritahu teman Anda tentang hal tersebut. Klik tombol subscribe untuk melihat lebih banyak video dari kami dan jangan lupa klik lonceng notifikasinya. Terima kasih telah menonton video dari kami, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.